La ilaha illallah tatadammanu aqsamat tauhid kullaha, mengandung itu la ilaha illallah bermacam-macam tauhid keseluruhannya. Tauhid bidzat, tauhid bis sifat, tauhid bil af'al, itu ada di dalam la ilaha illallah, terkandung seluruhnya di situ. Oleh karena itu, waktu Sayyidina Ali meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu amalan yang paling mudah, yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita mengajarkan kepada Sayyidina Ali adalah kalimat la ilaha illallah itu. Dan di situ Nabi kita memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk mendengari terlebih dahulu ucapan Nabi la ilaha illallah 3 kali. Kemudian Sayyidina Ali disuruh menyambung dengan la ilaha illallah 3 kali. Kenapa la ilaha illallah di situ dibaca oleh Nabi 3 kali? Dan Sayyidina Ali pun disuruh sesudah itu mengata 3 kali. Itu mengisyaratkan bahwa la ilaha illallah yang pertama itu adalah untuk mentauhidkan fi'il. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah. Kemudian yang kedua, Nabi kita mengucapkan la ilaha illallah, itu menunjukkan tauhid sifat. Tidak ada yang bersifat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang ketiga, la ilaha illallah itu menunjukkan tauhid bidzat. Tidak ada yang mawjud selain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam la ilaha illallah itu sudah terkandung 3 daripada macam-macam tauhid tadi. Jadi alangkah baiknya setiap kali kita mengucapkan zikir la ilaha illallah itu kita baca dahulu 3 kali muqaddimah yang panjang. La ilaha illallah, itu kita mentauhidkan fi'il. La fa'ila illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bersifat kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang mawjud, tidak ada yang ada, hanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sambung la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu. Jadi 3 kali rajin orang memimpin zikir itu ada maknanya. Ada bahapa 3 kali la ilaha illallah, nah apa di hati itu mesti ada. La ilaha illallah pertama mentauhidkan fi'il, mentauhidkan sifat, mentauhidkan zat. Mimpin tahlil, mimpin napakah bila 3 kali la ilaha illallah itu, nah 3 kali. Amun nak mengambil sekali aja langsung aja kepada tauhid zat. Kalian nak ringkas afdalu zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sekali lagi diambil langsung kepada tauhid zat. Karena bila kita mentauhidkan zat, sudah otomatis tauhid sifat dan fi'il masuk ke dalamnya itu. Wa qad ahsanal Baihaqi bayana dzalik fi kitabihil asma was sifat fi man qalahu an Abi Abdullah Al-Halimi. Sungguh membaguskan oleh Imam Baihaqi akan keterangan demikian dalam kitabnya Al-Asma was Sifat pada sesuatu yang beliau nukil daripada Abi Abdullah Al-Halimi. Amma wahdaniyatuhu bidatihi subhanahu, adapun asaknya Allah pada zat Allah Ta'ala itu asa pada zat. Pamaknaha artinya
anna dzatahul aliyyata, bahwa zat Allah yang maha tinggi, la tatarakkabu min ajza'in maddiyatin wala aqliyatin wala min usulin ghairi maddiyatin. Bahwa zat Allah yang maha tinggi itu tidak tersusun daripada bagian-bagian materi. Kayak kita kan tersusun daripada tulang, daging, kulit, macam-macam di awak kita ini tersusun. Nah, Allah maha suci daripada tersusun zatnya dari yang demikian itu. Wala aqliyatin, dan tidak pula tersusun daripada juzu-juzu yang dinisbatkan kepada akal, dan tidak pula tersusun dari usul-usul yang bukan materi. Nah, jadi zat Allah itu kada tersusun daripada materi dan tidak tersusun dari usul-usul yang bukan materi, dan tidak tersusun daripada juzu-juzu akliyah. Karenanya zat Allah itu berbeda dengan zat selainnya. Fala tahumu haula himaha, maka tidak berputar di sekitar pagarnya itu zat Allah, al-makadiru, kadar-kadar, wal misahatu, ukuran-ukuran, wal askalu, bentuk-bentuk, wa nahwuha, dan seumpamanya. Oleh karena itu zat Allah kada kawa diukur, kada kawa dibentuk, kada kawa dikira, karena kada tersusun daripada materi, kada tersusun daripada benda-benda. Nah, itu artinya mentauhidkan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih rinci lagi oleh ulama tauhid disebutkan itu nang muttasil ngarannya. Kalau nang munfasil itu artinya adalah maha suci, bahwa zat Allah itu ditandingi oleh ada zat yang lain selain dia. Nah, itu nang munfasil. Zat Allah maha suci tersusun daripada sesuatu sehingga tidak bisa dikira, diukur, dibentuk. Waqad barhanahul Quran, sungguh mendalilkan akan demikian oleh Al-Quran. Bibayani anna lahu subhanahu, dengan keterangan bahwa bagi Allah al-ghinal akmala, kekayaan yang sangat sempurna, wa wujubal wujud, dan wajib adanya. Arti wajib ada adalah akal kita menolak kalau Allah itu tidak ada. Akal menolak kalau dikatakan Allah itu tidak ada. Oleh karena itu Allah itu wajib adanya. Wattarakkubu bidzati wattisafuha bil miqdari wa lawazimihi yastalzimanil hajata ilal ghairi wal ibtiqara ila siwa wa yunafiyani wujubal wujud wa yaqtadiyanil ittisafa bil imkan. Tersusun pada zat, misalnya zat Allah itu tersusun dari berbagai macam benda, berbagai macam materi, dan bersifatnya itu zat dengan kadar, panjang sekian, lebar sekian, berat sekian, walawazimihi, dan yang melaziminya miqdar, menuntut lazim keduanya itu akan berhajat kepada orang lain, wal ibtiqara ila siwa, sama aja artinya. Kalau zat Allah itu tersusun dan bersifat dengan ukuran, maka itu Allah berhajat kepada orang lain nang menyusun. Maulah benda tersusun sendirinya, kada mau. Pasti ada nang menyusun. Nah,
Kalau zat Allah itu tersusun daripada benda-benda, berarti ada yang menyusun. Lalu Allah berhajat kepada orang itu. Dan itu bernapi-napian, menafikan keduanya akan wajib ada. Kalau Allah itu berhajat kepada orang lain, berarti adanya Allah itu kada wajib. Dan menuntut keduanya akan bersifat dengan mungkin. Berarti adanya Allah itu mungkin saja, seperti adanya manusia. Adanya manusia itu mungkin, sedangkan adanya Allah wajib. Artinya apa? Manusia ini bisa ada, bisa kada ada. Sah-sah aja, boleh-boleh aja kita nih anak ada, karena ditiadakan, kada jadi soal. Karena kita imkanul wujud, kita ini mungkin aja ada. Sedangkan Allah tuh wajibul wujud, pasti ada. Nah, kalau Allah itu zatnya tersusun dari benda-benda, maka keberadaan Allah itu mungkin. Kada wajib ngarannya. Ta'ala Allah an zalik, maha tinggi Tuhan dari yang demikian, kullihi seluruhnya, uluwan kabira. Bahwa Allah wajibul wujud, wajib adanya. Wa huwa Allah al-awwalu wal akhiru wa huwal ghaniyyu al-hamidu. Allah maha awal, Allah maha akhir, Allah maha kidam, maha baka, dan maha kaya terpuji. Nah, itulah pengertian asanya Allah pada zat tadi. Wa amma innahu wahidun bis sifat, adapun bahwa Allah Ta'ala itu asa pada sifat. Bahwa annahu subhanahu, maka bahwa adalah Allah la saniya lahu, tidak ada dua baginya fi wujubil wujud, pada wajib ada. Tidak ada yang wajib ada, itu hanya Allah. Nah, itu mentauhidkan sifat. Tidak ada yang wajib ada, hanya Allah. Tidak ada duanya. Wa ma yastalzimuhu minal kamalatil ulia, dan sesuatu yang melazimi dia akan Allah dari kesempurnaan yang tinggi, al-laikati yang layak, bimartabati wujudihil a'la, dengan martabat keberadaannya yang maha tinggi, minal hayat wal ilmi wal iradati wal qudrati, itu hanya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang hidup, hanya Allah. Tidak ada orang yang berilmu, hanya Allah. Tidak ada yang bersifat berkehendak, hanya Allah. Tidak ada yang bersifat kuasa, hanya Allah, sampai seterusnya. Nah, itu mentauhidkan sifat Allah. Wa idza qad sabatat wahdaniyatuhu bima dzukira, apabila sudah sabit asanya Allah pada yang disebutkan tadi, lazima annahu, lazimlah bahwasanya, la khaliqa siwahu, tidak ada yang mencipta selain dia, wala rabba ghairuhu, dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza bana annahu la khaliqa siwahu thabata qat'an annahu la yastahiqqul ibadata ghairu. Keterangan-keterangan tadi menjelaskan bahwa tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, bila sudah jelas bahwa tidak ada pencipta selain Allah, maka sabitlah putus bahwasanya tidak ada yang berhak akan ibadah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini artinya tauhid uluhiyah. Kalau sudah kita mentauhidkan rububiyah, mengakui Tuhan hanya Allah, otomatis kita tauhid uluhiyah. Artinya apa tauhid uluhiyah?
mengatakan bahwa ibadah hanya milik Allah. Fa inna tauhidar rububiyah, karena bahwa tauhid ketuhanan, wa tauhidal uluhiyah, dan tauhid uluhiyah, tauhid peribadatan, istihqaqil ibadah, berhak ibadah, mutalazimani, berlazim-laziman, urban wa syar'a. Bila orang sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, maka ia hanya menjadikan Allah sebagai sembahannya. Bila orang sudah mengakui bahwa Allah sebagai sembahannya, berarti dia mengakui Allah sebagai Tuhannya. Nah, itu berlazim-laziman. Fal qaulu bi ahadihima qaulun bil akhar. Mengata dengan salah satu keduanya berarti mengata dengan yang lain. Orang yang mengakui tauhid rububiyah berarti dia sudah beriman dengan tauhid uluhiyah. Sebaliknya kayak itu juga.